Memang percakapan di sekitar jodohku itu akan menolong kita dan membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan dan menuntut jawaban yang besar. Sebenarnya saya pun jodoh siapa, boleh kok tidak, menikah dengan orang beda agama kok tidak, dan seterusnya. Dan karena itu pembacaan ini memang sengaja saya baca untuk kita saudara-saudara, sekaligus juga memberi pesan-pesan kepada kita apa dimaksudkan oleh kitab suci tentang jodoh. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, arahkanlah hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman malam ini. Sebab siapa kami ini Tuhan, kami orang berdosa, dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk memahami kehendak firman-Mu. Hanya kekuatan Roh Kudus-Mu yang mampu memberi arti firman-Mu sekaligus menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kepada saya diberikan tema jodohku. Karena itu saya mau pilih bagian pembacaan ini untuk kita renungkan bersama-sama. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 dilanjutkan dengan ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi. Kejadian pasal 2 ayat 18 dilanjutkan ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudara, anak-anak muda semua, atau siapapun yang mengikuti ibadah ini, memang percakapan di sekitar jodohku itu akan menolong kita dan membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan dan menuntut jawaban yang besar. Sebenarnya saya pun jodoh siapa, boleh kok tidak, menikah dengan orang beda agama kok tidak, dan seterusnya. Dan karena itu pembacaan ini memang sengaja saya baca untuk kita saudara-saudara, sekaligus juga memberi pesan-pesan kepada kita apa dimaksudkan oleh kitab suci tentang jodoh. Bahan-bahan lain bisa saudara dapat, tapi di kesempatan malam hari ini saya memang hanya mau merujuk kepada kitab Kejadian ini pasal 2 ayat 18 dilanjutkan ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Yang pertama saudara-saudara, saya akan bicara 3 hal karena kita punya durasi yang terbatas. Saya akan bicara 3 hal. Yang pertama, sepadan. Kata sepadan dalam Alkitab itu sesungguhnya mengandung 3 pengertian yang serius. Sepadan dalam Alkitab punya 3 pengertian yang serius. Pertama, sepadan itu berarti satu laki-laki, satu perempuan. Nah, itu sepadan. Jangan dua-dua perempuan, itu tidak sepadan. Atau dua-dua laki-laki, itu tidak sepadan. Pak Pendeta, kenapa hal ini kemudian menjadi penting? Iya. Karena sekarang ini banyak orang laki-laki pacaran dengan laki-laki. Perempuan dan perempuan lantas menuntut supaya menikah. Saya kira itu keliru itu. Alkitab menyatakan sepadan sangat berkaitan dengan satu laki-laki yang satu perempuan. Itu dulu, itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, sepadan itu berarti dua-dua percaya kepada Tuhan. Dua-dua percaya kepada Tuhan. Jangan satu percaya kepada Tuhan, satu suanggi. Ya, itu tidak sepadan. Yang sepadan itu kalau dua-dua percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau lebih spesifik lagi saudara-saudara, saya ingin menyebutkan bahwa bukan dengan pernyataan banyak orang bahwa kan semua agama sama saja. Tidak, saya tidak mau bicara ke situ. Saya ingin membawa anak-anak muda semua untuk memahami bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Allah Bapa itu, hadir di dalam diri Yesus Kristus. Dan dari Yesus Kristus itu kita diselamatkan. Dan kemudian
Hidup kita dibaharui tiap-tiap hari oleh Roh Kudus. Dua-dua mesti percaya kepada hal ini dulu. Kalau kita dua-dua tidak percaya kepada hal ini, atau satu percaya, satu tidak percaya, itu dia pun nama bukan sepadan. Itu berbeda. Saudara hanya akan merujuk pada kecocokan-kecocokan biologis biasa saja. Dan saya kira itu tidak menolong saudara-saudara untuk menemukan jodoh saudara-saudara. Dua-dua percaya kepada Tuhan. Supaya saudara jangan bertanya lagi kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana nikah beda agama boleh kok tidak? Kan agama tidak menyamatkan. Saya ingin bilang kepada anak-anak muda saat ini yang mengikuti ibadah ini, saudara-saudara, bahwa kita yang beragama saja, yang satu agama, yang sama-sama percaya kepada Tuhan saja, rumit sekali membangun rumah tangga. Kan rumah tangga bukan hanya soal waktu kita menikah. Nanti segera setelah itu juga penting. Kalau kita tidak kelola dalam percaya yang sama kepada Tuhan, lama-lama kita bisa berkelahi setiap hari. Jadi, sepadan berarti dua-dua percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, sepadan itu berarti yang kuat menanggung yang lemah. Yang kuat menanggung yang lemah. Nanti besok-besok kalau menikah, bapak mabok, kau banting ini kursi, piring, lemari semua. Ini berarti bapak sementara mengalami kelemahan. Mama yang kuat punya tugas menanggung bapak yang lemah. Karena ada kemungkinan ini hari bapak yang mabuk, besok mama lagi yang mabuk. Bayangkan kalau pas bapak mabuk terus mama bilang, lu kira lu sendiri yang bisa. Oh, itu rumah tangga tambah masalah nanti itu. Jadi yang kuat menanggung yang lemah. Itu sebegitu pentingnya sehingga ketika kita bersama-sama sebagai suami istri, betul-betul kita memperhatikan hal-hal ini, saudara-saudara. Ada banyak sekali anggota gereja, anak-anak muda kita yang tadinya dia serius dan aktif sekali di ibadah-ibadah pemuda, begitu. Tapi kemudian hanya karena menikah, dia dengan gampang saja meninggalkan pelayanan, pindah ke tempat lain, bahkan pindah agama lain, merasa tidak ada masalah dengan itu. Kan dia rasa dia telah menemukan itu. Bahkan, saudara-saudara, kadang-kadang beberapa orang, ketika dia merasa dia sudah jatuh cinta, itu orang tua juga dia lawan. Semua juga dia lawan. Dia rasa dia pun cinta lebih kuat dari segala sesuatu. Di Konino ada yang begitu ke tidak? Kamu jangan bertunjuk kok. Tapi kalau ada, memang begitu sudah. Supaya paham betul apa itu sepadan. Nah, saudara-saudara, lebih lanjut saya ingin sampaikan begini. Seringkali bicara tentang jodoh, dong bicara tentang tulang rusuk. Oh, dialah saya pun tulang rusuk dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang bikin status. Kak beta pun tulang rusuk kok. Kira-kira begitu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan tulang rusuk? Saya tidak akan mau bicara seperti pembawa-pembawa acara dan bilang, kenapa sampai Tuhan buat manusia perempuan itu dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki, tulang kepala. Itu saya tidak mau bicara begitu. Tapi saya mau ajak anak-anak muda ini untuk merenungkan dan belajar lagi, membaca lagi. Apa itu tulang rusuk? Kalau saudara periksa kamus atau yang belajar biologi mungkin lebih mengerti ya. Tulang rusuk itu adalah tulang berpasang-pasangan. Jumlahnya ada 12 pasang. Dengan fungsi yang baik. Fungsinya apa? Fungsi dari tulang rusuk itu satu, menjaga jantung. Dua, menjaga paru-paru. Dan sel-sel darah itu dihasilkan di dalam tulang rusuk. Bukankah hal-hal yang begitu penting dan vital dalam hidup ini dijaga oleh tulang rusuk? Ini sebuah makna simbolik yang ada di dalam kisah penciptaan. Supaya kita dua saling menjaga seorang dengan yang lain. Ketika kita dua ini bisa saling menjaga seorang dengan yang lain, yang dimaksud menjaga itu bukan sekedar menjaga supaya satu tidak selingkuh dengan lain. Bukan menjaga supaya satu tetap sehat saja secara biologis, secara jasmani. Bukan sekedar itu. Tapi yang dimaksud dengan saling menjaga itu adalah ketika engkau punya iman mulai terguncang dan engkau tidak lagi percaya kepada Tuhan, engkau harus dijaga, engkau harus dituntun, engkau harus dibawa kepada keselamatan itu. Surga adalah surga bagiku kalau kutemui istriku di sana. Surga adalah surga bagiku kalau kutemui suamiku di sana, kalau kutemui anak-anakku di sana. Dengan demikian kita makin memahami sekarang apa itu sepadan. Yang kuat menanggung yang lemah. Dua-dua percaya kepada Tuhan. Satu laki-laki, satu perempuan. Oh, bukan kau ini luar biasa. Nah, paling tidak saudara-saudara, ketika saudara-saudara memahami ini, maka yang belum menikah dong memikir-pikir sudah. Dia pun ganteng dong, dia pun semua tunggu dulu. Karena kegantengan itu akan selesai, kecantikan itu akan selesai. Dia pun penampilan itu akan selesai semuanya. Tapi iman itu kan tidak selesai.
Dari berpikir hal yang lebih dari sekadar hal-hal fisik saja. Nah, saudara-saudara, yang kedua, dan saya kira ini tidak salah, tidak kurang penting, ini justru sangat penting, ini adalah menyangkut dengan proses dalam perjumpaan dengan jodoh dan sampai menikah nanti, prosesnya. Pembacaan tadi merumuskan dengan baik. Untuk sampai pada pernikahan ada 3 tahap yang serius sekali. Yang pertama dia kasih tahu, meninggalkan orang tua. Meninggalkan orang tua. Jadi kalau saudara sementara pacaran ketemu orang yang sudah seperti yang tadi pemahaman yang benar soal sepadan tadi, masuk sekarang dalam proses ini menarik. Yang pertama, meninggalkan orang tua. Kenapa meninggalkan orang tua? Kenapa meninggalkan orang tua? Berani meninggalkan orang tua itu paling tidak dengan 2 alasan. Pertama, umur cukup. Umur cukup baru meninggalkan orang tua, kopi menikah. Kira-kira perempuan 20, laki-laki 25 begitu, supaya ya paling tidak lebih dewasa lah, lebih mapan lah. Karena di dalam diri kita ada berbagai pikiran dan perasaan. Di dalam diri perempuan itu juga ada berbagai pikiran dan perasaan. Kalau orang tidak punya kematangan emosional, nanti tiap hari bakalai. Pernah lihat orang bakalai suami istri kok? Di sekitar Kuanino ada. Itu karena kematangan emosionalnya bermasalah. Butuh kematangan. Walaupun umur itu tidak serta-merta bilang langsung sangat matang. Tapi usia itu menjadi penting. Satu, meninggalkan orang tua karena usia cukup. Yang kedua, berani meninggalkan orang tua karena sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya pekerjaan. Saya ingin bilang kepada saudara-saudara, anak-anak muda semua, bahwa modal cinta saya tidak bisa. Cinta saya tidak cukup. Dalam sebuah pernikahan, cinta saya tidak cukup. Saya suka pakai contoh ini. Siapa yang terlalu cinta, terlalu sayang dia pun suami atau istri, atau dia terlalu sayang dia pun istri, anak, dia cari orang Cina satu baru dia bilang, Aci, yo. Aci tahu kok tidak? Tidak, kalau belum kasih tahu. Aci tahu kok tidak? Saya terlalu sayang, terlalu cinta, saya pun istri, anak. Oh, iya. Terus, susu satu doa Aci. Tidak bisa. Itu pakai uang. Beli. Jangan hanya harap warisan. Saya kira kalau anak hanya harap warisan tuh rumit. Paling-paling ada 2 hal yang terjadi. Saya suka bilang di mana-mana. Kalau dia terlalu harap warisan tiap hari di pun doa hanya satu. Kapan bab tua mati? Kalau tiap hari hanya doa begitu, lama-lama bab tua belum mati, dia mati duluan. Tak kuju bab tua, demam tua, batok sedikit. Dia langsung datang membapak. Dia sertifikat. Bayangkan tuh kalau anak begini durhaka itu dia nama. Ini satu. Berani meninggalkan orang tua karena umur cukup. Jangan baru umur 12 tahun datang kasih tahu orang tua biar bapak mama. Beta tinggalkan dulu. Woi, bosong kira nikah tuh enak. Saya omong di mana-mana saudara, saya bilang begini. Yang dia pun nama bulan madu tuh hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua tuh dia pun madu sudah habis. Itu tinggal di pule basah. Itu badedek setiap hari dan itu bermasalah. Jadi jangan terlalu buru-buru. Bosan pun status dong itu ganti. Supaya atur yang baik. Itu pertama, proses pertama. Meninggalkan orang tua. Yang kedua saudara-saudara, bersatu. Bersatu. Bersatu itu ada 3. Bersatu secara adat, karena kita tahu adat. Makanya ada terang kampung, ada maso minta, ada ihikenoto, ada itu. Karena kita tahu adat. Begitu. Kita orang adat, orang Rote, orang Timur, orang Sabu, orang Sumba, orang Indonesia. Kan kita tahu adat, maka kita bersatu secara adat. Bersatu secara adat sudah cukup. Tidak, tambah lagi. Bersatu secara pemerintah. Harus dicatat di negara Republik Indonesia ini, bahwa ada satu kakak miskin di sini, dia pun nama ini. Supaya ketika satu saat dia mau dapat raskin, tapi dapat. Karena dicatat oleh negara. Ini sudah tidak dicatat oleh negara lain, pide mulai gara-gara tidak dapat BLT, kok apa lagi begitu. Ya bisa. Yang ketiga, bersatu secara agama, karena kita orang beragama. Bersatu secara adat kan kita tahu adat. Yang kedua, bersatu secara pemerintah kan kita orang Indonesia. Yang ketiga, bersatu secara agama karena kita orang beragama. Karena itu ada peneguhan dan pemberkatan nikah, di dalamnya ada pengucapan janji di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Dalam mengucapkan janji ini serius sekali. Kenapa saudara-saudara? Karena ini kita buat sebuah pernyataan iman. Pernyataan iman itu kelasnya lebih tinggi dari perasaan. Jangan gugurkan pernyataan iman hanya karena perasaan. Contoh,
Waktu saya menikah, saya bilang saya punya istri. Saya mengambil engkau sebagai istri, dia bilang kepada saya mengambil engkau sebagai suami. Ini pernyataan iman. Dalam pernikahan kami ternyata mulai semua terbuka begitu, mulai ada kekecewaan. Suami bilang di istri, istri bilang di suami, bebor taulu, Itu kan kalimat kecewa. Tapi perasaan kecewa itu tidak bisa menghancurkan pernyataan iman. Karena iman itu di kelas lebih tinggi daripada perasaan. Banyak yang mengelola dan perasaan, bukan dari iman. Ini pentingnya kenapa kita harus satu agama, kita harus satu sama-sama percaya kepada Tuhan, supaya pernyataan iman itu yang kita pakai di situ. Bayangkan kalau saudara kawin dengan suanggi, baru mau omong iman, suanggi mana kenal itu iman. Ketiga, saudara-saudara, dari meninggalkan orang tua, bersatu. Yang ketiga, telanjang. Laki-laki dan perempuan itu telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Karena mereka telah menjadi satu daging. Telanjang. Tidak ada lagi rahasia-rahasia. Beberapa orang tanya saya, Pak Pendeta, boleh kok tidak kalau seorang istri periksa dia pu suami pu HP? Boleh. Kok rahasia negara apa yang terlalu penting sampai istri tidak boleh pegang suami pu HP? Padahal dia bisa lihat dia punya istri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Masa HP tidak boleh? Boleh. Tidak boleh ada rahasia. Suami dan istri telanjang karena mereka telah menjadi satu daging. Ini serius, saudara-saudara. Tapi pesannya begini. Dia telanjang bagi istrinya, istrinya telanjang bagi dia. Satu telanjang bagi satu. Bukan ini hari telanjang di sini, besok telanjang di sini, lusa telanjang. Tidak begitu. Satu bagi satu. Nah, saudara lihat sekarang. Meninggalkan orang tua, bersatu, baru telanjang. Ini prosesnya. Jangan baru pacaran 2 minggu datang langsung, ayo telanjang. Itu memang tak salah itu. Nah, kalau begitu saudara-saudara, Alkitab sebenarnya sudah memberi jawab secara baik. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menemukan jodoh itu dalam proses-proses seperti ini dan dalam pemahaman yang benar. Apa itu sepadan? Gitu. Banyak yang kepingin kok dia punyong na sama ke artis Korea lah. Aneh. Tuhan so atur memang. Yang Korea ada yang mungkin dengan Korea. Kalau ke kita ada yang Keva kok, Kolbano kok, begitu. Tapi sepadan, itu yang paling penting. Tulang rusuk itu memberi gambaran soal yang satu menjaga yang lain. Menjaga bukan sekedar jaga dia secara jasmani, secara biologis, tapi juga menjaga dia secara iman. Tugas seorang istri itu kan berdoa bagi suami dan anak-anak. Tugas seorang suami itu adalah berdoa dan menjaga istri dan anak-anaknya. Tadi saya bilang surga adalah surga bagiku kalau kutemukan dia di sana. Bukankah sesuatu yang indah? Dalam pemahaman itulah sekarang anak-anak muda berproses. Bagaimana berproses? Meninggalkan orang tua, bersatu, dan kemudian mereka telanjang. Semoga ini menolong saudara-saudara semua. Yang pacaran pikir-pikir memang. Putus sekarang mungkin jauh lebih baik daripada nanti ketika saudara sudah lebih lagi dan tambah kecewa. Tapi kenapa? Penting. Karena keputusan menikah itu keputusan sekali seumur hidup. Karena nanti menikah saudara akan menemukan dia pun kelemahan, dia pun kekurangan, dia pun semua yang tidak baik. Waktu pacaran itu yang pas mau ketemu, berjanji ketemu, dia pakai parfum lah, sisir bagus-bagus, gunting, itu pacaran. Sunika itu tidur siapa yang bangun, dia bilang lu jangan buka mata, kau tunggu beman dia habis. Andai. Asli masih melekat di sini dong itu sudah. Jadi kalau saudara tidak dengan pemahaman yang kuat tentang itu, saudara akan menjalani sebuah kehidupan yang sia-sia dalam pernikahan. Dan saya ingin mengakhiri khotbah ini dan mengatakan, nanti ketika engkau menemukan jodohmu di dalam Tuhan, Tuhanlah yang membangun rumah tanggamu. Kalau Tuhan yang membangun rumah, tidak akan ada orang bisa mengganggunya, menjatuhkannya. Karena ini Tuhan, lembaga yang Tuhan dirikan. Bagaimana Tuhan yang mendirikan ini rumah, sementara orang yang di dalam rumah tidak percaya pada Tuhan. Itu kan sebuah omong kosong besar. Jadi anak-anak muda, jangan terlalu percaya pada kecantikan dan terlalu percaya kepada kegantengan. Itu akan selesai. Di grup-grup WA itu tulis, nah, di umur 50 tahun cantik atau tidak cantik sama sah. Itu semua keriput habis, sumelele ini pipi dong ini. So tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Apalagi corona sekarang, pakai lipstik sia-sia toh.
Kau yang lihat hanya masker, sia-sia. Tapi kecantikan dari dalam itu menjadi penting bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kita angkat hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Mari kita belajar dari sekarang. Membuka hati kita, hidup kita. Biar Roh Kudus yang mengatur, bertemu dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Juga termasuk jodoh kita. Katakanlah satu kalimat kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak. Karena Tuhan telah membukakan maksud-maksud-Mu bagi kami. Bagaimana anak-anak muda ini bisa belajar sesuatu. Apa itu sepadan? Bukan soal penampilan fisik, tapi ada hal-hal lain. Apa itu tulang rusuk? Bagaimana mereka bisa berproses dengan baik? Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan menolong kami semua malam ini. Biarlah benih-benih firman itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berkati semua kami yang ambil bagian. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah bekerja bagi kami. Bagi anak-anak semua. Dan anak-anak muda semuanya. Dan bagi semua orang yang meluangkan waktu mereka untuk mengikuti ibadah online ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Terpujilah namamu. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.